Be, sini be. Ayo Wacan 2 jam dulu. Up. Ya. Enggak usah panjang-panjang. Oke Bang Babi, mungkin Kondisi sekarang alhamdulillah sudah pulih 100%, sudah sembuh. Ini sekarang tinggal pemulihan lah ya, supaya menjaga imunnya tetap stabil. Tapi kemarin belum Pulang dari rumah sakit 1 bulanan lah ya. iya, di rumah sakitnya sih 2 minggu. Ya. Terus after dari pulang dari rumah sakit itu sekitar sebulanan deh baru benar-benar beraktivitas di sini. Tapi ini artinya awal mulanya mungkin Mbak Be bisa didiagnosa penyakit apa sih? Awal mulanya kemarin demam ya, terus kita bawa ke IGD tuh DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuman Cuman saat, trombosit doang yang turun. beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Leukosit darah putihnya sampai 0, ngedrop. HB-nya berapa? HB-nya waktu itu sampai sempat 6. 6. Terus kayak HB 6. Iya, HB 6 trombosit tuh sempat 12.000 ya? Iya, dari 70 pokoknya setiap hari turun deh 70, 60 sampai terakhirnya tuh 12.000. Terus HB-nya 6 gitu. Jadi dokternya bilang kayak pemeriksaan lebih lanjut deh, kayaknya ini bukan DBD. Kayak seperti ada kelainan lain Iya gitu, kayak gitu. ada Ya irang udah darah. akhirnya diperiksa, diambil tulang sumsum belakang tuh. Jadi Iya, kayak jarumnya PGMP. jarumnya lumayan besar. Jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius. Diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Buat Dari dites. situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik. Penyakit yang cukup langka lah. Jadi kayak autoimun sih, kayak Lama apa baru? baru tahu ketahuan. itu, baru ketahuan. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau imun aku sendiri bukan menyerang penyakit tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. Tulang sumsum itu kan dalam tubuh tuh katanya gunanya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah karena tulang sumsumnya diserang sama dia, jadi rusak lah tulang sumsum aku, tidak bisa memproduksi darah. Kayak orang Jadinya normal gitu. ya jadinya akhirnya kalau mau sembuh total alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia untuk jalani transplantasi tulang sumsum belakang. Kalau untuk sementara sih obat Pakai autoimun obat, aja, ya. jadi biar makan imunnya biar nggak nyerang. Tapi akan ada rencana untuk ke luar negeri mungkin belum. Ada. Mau cek cocok apa enggak gimana Sekalian nih. Tapi menyiapkan. sekarang cukup dari obat dari dokter hematologinya aja sih untuk autoimunnya itu kan. Darahnya semuanya dicek 3 bulan ini sih bagus, alhamdulillah. Udah badannya udah Sudah normal. Tapi dengan bantuan obat. iya. Tapi benar Tapi minum kemarin obatnya itu sempat- seumur hidup berarti? Hah? Minum obatnya itu harus seumur hidup. Jadi dokternya Kata dokternya sih ini lagi terapi ya. Kalau memang nanti dilihat hasilnya, kalau memang bagus terus dikurangi. Kan aku sehari 3 kali. Nanti 3 bulan sekali nanti berobat ke dokter. Kalau misalnya bagus dikurangi jadi sehari 2 kali. Masih bagus dikurangi lagi nanti sehari sekali. jadi ada kemungkinan untuk lepas obat kalau memang responnya bagus di Iya. tubuhnya dia. Sejauh ini kan masih 3 bulan pertama, sehari minum 3 pil aman. Babe, kalau Babe, boleh tahu sempat hasil medis itu menurut dokter apa sih penyebabnya? Nggak tahu, jadi memang autoimun itu penyakit yang tidak ada penyebabnya. Ada faktor genetik mungkin. Faktor genetik juga enggak. Ya, dokternya juga bingung. Dokternya juga kalau dari kita kan juga baca Dan ini juga artikel-artikel. tidak menular, ke anak aku juga nggak menular. Jadi kita baca juga artikel, dokternya juga bilang kalau dibilang penyebabnya si autoimun anaplastik itu juga kita nggak tahu, nggak ada penyebab pastinya gitu ya. Jadi emang termasuk penyakit langka. Jadi kalau di search tahu lah anemia plastik itu termasuk penyakit yang langka, yang penyakit yang ketidakmampuan tulang sumsum untuk memproduksi darah. Jadi kalau di daerah-daerah itu kan obatnya sangat susah. Iya, obat. Jadi kalau di daerah tuh alternatifnya setiap 2 minggu atau sebulan Sebulan sekali transfusi darah.
seumur hidup harus transfusi darah karena nggak bisa menghasilkan darah tubuhnya. Itu kalau di daerah-daerah gitu, karena kan kalau kata dokter tuh di daerah-daerah juga kekurangan dokter hematologi kan. Dokter hematologi itu sangat jarang di Indonesia. Paling di Indonesia cuma 151 Indonesia. Jadi di daerah-daerah tuh yang tidak ada dokter hematologi atau obat itu jadi transfusi gitu. Iya. Sekarang maintenance-nya di mana sih? Mungkin apa mengurangi kegiatan di job sendiri atau gimana? Sekarang Nggak sih, sejauh ini udah nggak ada. mulai kemarin doang kayak abis dari rumah sakit itu kan memang masih belum terlalu fit kayak dokternya bilang sambil kita lihat terapinya. Sekarang udah 3 bulan sih udah mulai beraktivitas lagi, udah keluar kota lagi. Yang penting obatnya masih tetap diminum sih. Pola hidup jadi berubah. Jadi lebih sehat gitu mungkin. Pola hidup dalam 2 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya. Jadi Pola hidup sehat. Iya, Selama emang ini dia mah- tuh sehat kan, emang. enggak, 2 tahun terakhir kan aku memang rajin diet. Iya, olahraga. Terus kalaupun konsumsi minum serat, terus olahraga, memang lagi ngada pola hidup sehat, nggak macem-macem. Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah tahu sakitnya itu. Aku tanya, "Dok, aku udah pola hidup sehat kok sakit ya?" "Oh iya, memang ini penyakitnya bukan kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk. Kalau ini memang nggak ada penyebabnya, jadi memang nggak tahu aja gitu. Belum tahu penyebabnya Kalau apa." autoimun itu belum tahu kayak penyebab pastinya apa gitu. Iya, jadi ya memang ya udahlah gitu, memang udah sakit aja gitu. Bang Babe bener nggak sih kemarin katanya sempat kesulitan mencari kantong darah? Kekurangan ya. Iya. Ternyata PMI itu kan ada daerah-daerahnya ya. Jadi kayak misalnya aku dirawat di Jaksel, untuk daerah PMI Jaksel tuh habis waktu itu. Cari ke Jakarta Utara, ke Jawa itu kan habis juga pada saat itu. Karena yang aku cari itu bukan hanya darah, tapi Trombosit. kayak trombosit. Trombosit itu warnanya bukan merah, kayak kita waktu COVID itu ada plasma kuningan. Jadi yang dicari kuning, nah itu sulit tuh. Karena Jadi dia yang dicari itu trombositnya sih, karena kan trombositnya sempat 12.000, normalnya kan 150.000 kan. Ya. Jadi itu yang buat. Kalau darahnya sih ada, tapi itu trombositnya itu yang sulit gitu. Sempat minta pertolongan Kaisang gitu, itu bener nggak sih? Waktu lebih tepatnya tangan kanannya lah gitu, si Arinya Kaisang gitu, minta tolong. Nggak langsung ke dia, tapi dibantu, alhamdulillah jadinya dapet. Ketika setelah peristiwanya ada yang harus dipantang nggak sih? makanan-makanan Mungkin dari pola hidupnya ada yang dipantang gitu. nggak boleh kecapean mungkin atau apa? Karena obat autoimun itu katanya merangsang Jadi tuh obatnya tuh kayak asam gitu ya. Jadi iya, obatnya tuh asam gitu, jadi merangsang asam asam lambung. lambung. Nah, itu. Jadi Jadi paling aku nggak bisa, yang tadinya aku doyan pedas, jadi aku sekarang nggak tahan pedas. Berat badan ngaruh turun juga nggak sih kak Makin selama juga. malah naik dia habis keluar dari rumah sakit. Karena minum vitamin kan, harus makan vitamin. Naik 10 kilo. Be, sempat kepikiran jual koi emang ya sama koi? Oke. Be, sempat kepikiran jual koi sama mobil emang? Iya, kira. Karena Ya itu tadi, karena dirawat di rumah sakit, jadi buat Nggak ada yang make. Nggak ada yang make. Gitu. Aku juga nggak ngerti maintenance koi. iya, jadi dia kan nggak ngerti melihara. Terima kasih ya. Sehat deh. Sehat-sehat.